Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 763 Bei Chen mudah diganggu. Liu Ruyan menolak Chu Chen. Dia akan naik pesawat langsung kembali ke Yancheng dari Mingzhou. Dengan pulihnya energi spiritual global, banyak hal telah berubah. Sebagai mantan santo Istana Beihua, dia juga prihatin dengan situasi Istana Beihua. Jangan pergi ke ibu kota bersama Chu Chen. Ketika keduanya hendak berangkat ke bandara, sebuah suara tiba-tiba menghentikan Chu Chen. Chu Chen berbalik. Liu Ruyan tersenyum, saudari Xiaoyu. Namun orang yang baru saja memanggil Chu Chen adalah Lilita yang berada di samping Heiyu. Lilisa melangkah cepat ke arah Chu Chen, menatapnya, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang kaku, "Aku ingin menjadi sepasang sayap di langit dan sepasang dahan di tanah. Chu Chen, aku mencintaimu." Yang mengejutkan Chu Chen adalah gadis pirang ini benar-benar dapat mengutip puisi Tiongkok kuno. Namun, Chu Chen tetap dengan tegas menolak Lilita. "Lilisa, aku harap kamu memiliki perjalanan yang menyenangkan di Tiongkok." Chu Chen tersenyum, dan tanpa menunda, dia masuk ke dalam mobil bersama Liu Ruyan dan segera pergi. Lilisa menatap ke arah mobil itu pergi, matanya tidak dapat menyembunyikan rasa kehilangan. Setelah sekian lama, Lilisa pun tersadar dan menatap Heiyu. "Banyak sekali cowok yang mengejarku di sekolah, tapi aku masih sangat percaya diri. Kamu adalah gadis cantik di sekolah kami. Tentu saja kamu harus percaya diri," Heiyu berkata sambil tersenyum. "Namun, Chu Chen jelas bukan dari dunia yang sama dengan kita. Jadi anggap saja dia sebagai idola, dewa laki-laki, dan cukup dengan memuja dan mencintainya dari jauh. Ayo pergi." Heiyu memegang tangan Lilisa. "Aku akan membawamu kembali ke sekteku." Heiyu sudah sedikit tidak sabar. Dia sangat menantikannya. Guru-guru seniornya di sekte itu pasti akan sangat iri jika mereka tahu bahwa dia telah mempelajari dua keterampilan internal dan teknik pedang yang kuat. Tentu saja, sebelum mendapatkan persetujuan Chu Chen, Heiyu tidak akan bisa mengajarkan energi internal dan ilmu pedangnya kepada orang lain. Ibu kota, sebuah kantor yang didekorasi sangat megah, dengan pemandangan keindahan ibu kota melalui jendela kaca. Bangunan ini disebut Gedung Chuhui. Bangunan ini terletak di kawasan komersial Beijing, di mana setiap jengkal tanahnya sangat berharga. Seluruh bangunan ini memiliki total 36 lantai, dan setiap lantai meliputi area yang luas. Cabang Bei Chen Pharmaceutical di Beijing terletak di Gedung Chuhui, 5 lantai, dari lantai 17 hingga lantai 21, merupakan kantor Bei Chen Pharmaceutical. Ini tidak diputuskan oleh Song Yan, Xia Bei, atau Xia Yanhuan. Sebelum Song Yan pergi ke ibu kota, Chu Xiaoyu sudah menyelesaikan semuanya. Duduk di kursi kantor, Song Yan meletakkan telepon genggamnya di atas meja, senyum muncul secara alami di wajah cantiknya. Hari ini adalah hari ketika Bei Chen Pharmaceutical secara resmi memotong pita dan membuka cabang di Beijing. Saya belum pernah melihat Presiden Song tersenyum sebelumnya. Sekarang senyum ini, kata Xia Bei bercanda di sofa di depan. Saya kira saudara Chen akan kembali. Song Yan mengangguk. Dia baru saja naik pesawat di Mingzhou dan berkata ingin datang untuk makan selagi kami buka.
Xia Bei langsung berdiri dan tertawa. Senang sekali kakak Chen bisa kembali saat ini. Aku harus mabuk-mabukan dengan kakak Chen malam ini. Song Yan melirik Xia Bei dan berkata, jika kamu mabuk, pulanglah. Song Yan tahu dengan jelas seberapa banyak Chu Chen bisa minum. Xia Bei, itu menyakiti bos. Xia Yanhuan mendorong pintu hingga terbuka. Ketiganya dapat dianggap sebagai tiga pengambil keputusan di BI Chen. Tentu saja, mereka semua sangat mementingkan masuknya BI Chen ke dalam lingkaran bisnis Beijing. Bagaimana? Song Yan menatap Xia Yanhuan. Xia Yanhuan merentangkan tangannya. Kami pendatang baru di sini. Dan kurasa orang lain memandang rendah kami. Hari ini, di antara undangan yang kami sebarkan, hanya beberapa perwakilan perusahaan yang datang. Bahkan perusahaan di lantai bawah, yang hanya beberapa langkah jauhnya, tidak ada yang datang. Song Yan menyipitkan matanya sedikit. Hari ini adalah hari pembukaan cabang BI Chen di Beijing. Mereka mengundang banyak perusahaan lokal, yang sebagian besar berlokasi di Gedung Chuhui. Mereka berharap untuk bertemu dan saling mengenal. Tetapi mereka tidak menyangka, tidak ada yang memberi mereka muka. Awalnya, Song Yan tidak peduli. Tetapi sekarang, Chu Chen telah kembali dan akan tiba di sini dalam beberapa jam. Song Yan tidak ingin Chu Chen melihat situasi ini. Kami telah memesan 20 meja di Hotel Chuhui di dekat sini. Tetapi sekarang, bahkan sepertiga dari kursi tidak terisi penuh. Xia Bei menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini terlalu sok suci. Meskipun kami baru di sini, kami telah membuka pasar di beberapa kota seperti Yangzheng. Dan tanggapannya sangat baik. Mengapa mereka memandang rendah kami? Xia Yanhuan tersenyum pahit. Sebelum saya datang ke sini, saya mendengar bahwa kawasan bisnis di Beijing sangat eksklusif. Sekarang tampaknya memang demikian. Kita harus memikirkan solusinya, Song Yan berkata. Kalau tidak, Chu Chen pasti akan menertawakan kita saat melihat situasi ini. Ya, kita tidak bisa selalu mengandalkan kakak Chen. Kita harus melakukan sesuatu sendiri. Xia Bei juga penuh semangat juang. Dia tiba-tiba melambaikan tinjunya dan berkata, kenapa kita tidak pergi mencari Xiao Yuer itu? Xia Bei teringat saat pertama kali tiba di Beijing. Mereka disambut oleh seorang pemuda yang menyebut dirinya Xiao Yuer. Xiao Yuer lah yang mengambil alih 5 lantai gedung Chuhui untuk mereka. Saat itu, Xiao Yuer mengatakan sesuatu yang mengejutkan Xia Bei. Xiao Yuer berkata jika waktunya tidak terlalu sempit, ia berencana untuk mengambil alih 1 gedung langsung untuk Bei Chen. Pada hari-hari berikutnya, Xia Bei juga merasakan kekuatan pemuda ini di ibu kota. Semua operasi BI Chen berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Itulah sebabnya mereka berhasil membuka cabang BI Chen Pharmaceutical di Beijing dalam waktu yang singkat. Song Yan memutar matanya. Detik sebelumnya dia masih marah dan berkata bahwa dia tidak akan bergantung pada Chu Chen. Tetapi sekarang dia akan pergi mencari teman-teman Chu Chen. Bukankah kita mengundang Xiao Yuer untuk menghadiri upacara pembukaan BI Chen? Song Yan berkata. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa datang. Jangan ganggu orang lain saat ini. Selain itu, kita tidak punya siapapun untuk mendukung kita sekarang. Jangan sampai merusak acaranya. Begitu kata-kata itu terucap, suara keras dan berisik terdengar di luar kantor. Song Yan tertegun dan tanpa sadar menutupi bibir merahnya.
Saya tidak dapat mengatakan bahwa apa yang saya katakan harus menjadi kenyataan. Aku akan keluar dan melihatnya, kata Xia Yanhuan. Ayo kita keluar bersama. Song Yan memimpin dan berjalan keluar. Bei Chen menyampaikan undangan yang tulus, tetapi yang lain mengabaikannya dan tidak memberinya muka. Mereka tidak punya pilihan selain menyalahkan orang lain. Tetapi, kalau ada yang benar-benar mengira Bei Chen mudah diganggu dan datang menemuinya hari ini, mereka salah besar. Pintu kantor terbuka, dan Song Yan, mengenakan setelan formal dan berkaki jenjang, keluar. Suara langkah kakinya yang nyaring menarik perhatian banyak orang. Bos Song, seorang pemuda berjalan cepat, ekspresinya marah. Orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Bab 764. 7 kotak pemuda itu dipindahkan dari kantor pusat Bei Chen di Changcheng. Ia telah mengalami kebangkitan Bei Chen di Changcheng dan memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Bei Chen. Pada hari yang istimewa hari ini, ia dengan tulus berharap Bei Chen dapat memulai hidup yang baru. Namun, ia tidak menyangka bahwa bukan saja tidak ada yang datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi malah orang-orang yang datang untuk membuat masalah. Song Yan menoleh dan melihat ada lebih dari selusin orang yang datang. 7 dari mereka memegang kotak hitam besar di tangan mereka dan berpakaian aneh, sementara sisanya berpakaian sangat formal. Di depan mereka, seorang pemuda tampak sangat bersemangat, bahkan sambil membawa kursi di tangannya. Ketika melihat Song Yan mendekat, dia langsung berteriak dengan cemas, "Nona San, jangan ke sini." Kotak-kotak besar di tangan mereka semuanya ular. Begitu kata-kata itu terucap, wajah banyak orang di area kantor berubah drastis, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bagi kebanyakan orang, ular adalah sesuatu yang membuat mereka pucat. Menakutkan sekali. Song Yan mengerutkan kening, tetapi dia tetap mendekat. "Xiao Yong, ada apa?" Song Yan sangat mempercayai pemuda di depannya. Dia adalah putra Siang Sao, pengasuhnya, dan dia baru saja lulus kuliah tahun ini. Ketika dia datang ke Bei Chen untuk melamar pekerjaan, Song Yan menerimanya tanpa banyak keraguan. "Keluargaku tinggal di desa pegunungan terpencil. Aku sudah berurusan dengan ular sejak aku masih kecil. Baru saja, aku mendengar dengan jelas bahwa kotak hitam yang mereka pegang berisi ular." Xiao Yong berbicara dengan suara berat, sambil mengangkat kursi di tangannya. "Jika kau berani main-main, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Pada saat ini, beberapa pemuda dari Bei Chen juga bergegas mendekat, menatap para pendatang baru dengan tatapan tajam di mata mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjas, dengan senyum tipis di wajahnya. "Ada apa?" Bei Chen Pharmaceutical secara resmi memasuki ibu kota hari ini dan mengirimkan undangan. Karena mereka mengundang kita ke sini, mengapa mereka memerintahkan kita untuk pergi sekarang? Bei Chen Pharmaceutical agak picik, bukan? "Aku belum bertanya dari perusahaan mana kamu berasal?" Xia Bei bertanya. Nadanya tidak sopan. Jelas bahwa pihak lain memiliki niat buruk. Pria paruh baya berjas itu dengan ringan membetulkan bingkai kacamatanya dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Pang Guang, manajer cabang ke-8 Beijing Siang Kaotang. Ini kartu nama saya." Xia Bei menanggapinya dengan tatapan jijik. Siang Kaotang di Beijing. Mata Song Yan tertuju pada orang yang datang.
Sebelum BI Chen mencoba memasuki pasar Beijing, mereka menyelidiki situasi pasar farmasi di Beijing. Di antara semuanya, kekuatan Xiang Kaotang menempati peringkat 3 teratas dalam industri farmasi di Beijing. Konon, Xiang Kaotang memiliki latar belakang yang sangat dalam. Meski banyak bakat terpendam di Beijing, perkembangan Xiang Kaotang dalam beberapa tahun terakhir ini tak terbendung. Surat undangan Bei Chen memang dikirim ke Xiang Kaotang, tetapi di luar dugaan, ketika hampir semua orang mengabaikan surat undangan Bei Chen, Xiang Kaotang justru muncul dalam bentuk ini. Pang Guang mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling sambil tersenyum. Tidak ada satupun wajah yang dikenalnya. Tampaknya prediksinya benar. Tidak ada yang akan memberi penghormatan kepada perusahaan kecil dari Changcheng, Provinsi Guangdong ini. Perusahaan yang membuat jejaknya di pasar dengan produk perawatan kulit begitu ambisius hingga ingin langsung masuk ke pasar Beijing. Pang Guang mencibir diam-diam. Dia bisa meramalkan bahwa BI Chen Pharmaceutical akan dilahap oleh raksasa modal di Beijing tanpa meninggalkan apapun. Pang Guang juga melakukan riset sebelum datang ke sini. Ia tahu bahwa perusahaan BI Chen memiliki 2 CEO, satu dari keluarga Song di Changcheng dan satu lagi dari keluarga Xia di Yangcheng. Ia juga melakukan penilaian menyeluruh terhadap kekuatan kedua keluarga tersebut dan menyimpulkan bahwa di Beijing, dengan kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Khususnya pasar farmasi. Ada juga aliansi asosiasi farmasi di ibu kota, dan mereka mengadakan pertemuan mengenai kedatangan Bei Chen yang tiba-tiba di ibu kota. Mereka tahu bahwa seseorang di ibu kota membantu Bei Chen, tetapi mereka tidak dapat mengetahui detailnya. Hari ini, Xiang Kaotang, sebagai perwakilan Kamar Dagang Farmasi, pertama-tama memberikan peringatan kepada BI Chen Pharmaceutical, dan kedua, mencoba mencari tahu latar belakang BI Chen Pharmaceutical dan mengungkap orang-orang di baliknya. Ini adalah hadiah yang disiapkan Xiang Kaotang untuk BI Chen Pharmaceutical, Pang Guang berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan anak itu tadi benar. Ketujuh kotak ini memang berisi ular, dan semuanya adalah ular yang sangat berbisa. Begitu kata-kata itu terucap, wajah semua orang berubah drastis. Song Yan juga merasakan firasat menyeramkan dan tanpa sadar merasakan tubuhnya menjadi dingin. Saya khawatir kita tidak mampu membeli hadiah ini. Wajah Xia Bei muram. Jika dia tidak ingin tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain, dia pasti ingin memanggil petugas keamanan dan mengusir orang-orang ini. Saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain, kecuali mereka menyinggung perasaan saya. Meskipun ini adalah ibu kota, Xia Bei tidak memiliki kebiasaan memanjakan orang lain. Terlebih lagi, Xia Bei tahu betul bahwa jika saudara Chen ada di sini, dia tidak akan bersikap sopan kepada mereka yang datang untuk menimbulkan masalah. Sebagai perusahaan farmasi, tentu saja kami harus berurusan dengan semua jenis obat-obatan. Wajah Pang Guang masih tersenyum, dan dia melanjutkan, ular juga merupakan obat yang sangat penting. Ular yang berbeda juga mewakili khasiat yang berbeda. Hari ini saya mengirim seekor ular berbisa sebagai hadiah kepada BI Chen. Dan kedua, saya juga ingin melihat apakah BI Chen adalah perusahaan farmasi yang sebenarnya. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Beijing, paling tidak, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Dalam situasi saat ini,
banyak mata yang mengawasi. Xia Yanhuan menghentikan Xia Bei dan menatap Pang Guang. Apa yang kamu inginkan? Pang Guang tersenyum. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Sebagai perwakilan industri farmasi di Beijing, Xiang Kaotang hanya ingin melihat kekuatan Beichen Pharmaceutical. Pang Guang melambaikan tangannya dan berkata, berikan hadiahnya. 7 orang melangkah maju pada saat yang sama, meletakkan kotak hitam di tangan mereka ke tanah, dan kemudian mundur beberapa langkah. Mata semua orang tertuju pada 7 kotak hitam. Ada 7 ular berbisa di 7 kotak hitam. Saya ingin tahu apakah ada orang di Beichen Pharmaceutical yang dapat mengeluarkan ular berbisa itu dan memberitahu saya nama-namanya. Pang Guang berkata sambil tersenyum. Sekadar mengingatkan, racun beberapa ular ini sangat ganas. Jika Anda tergigit secara tidak sengaja, bahkan jika kita memiliki penawarnya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada gejala sisa. Pang Guang terbatuk untuk membasahi tenggorokannya. Maksudku, jika Bei Chen tidak memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti tidak akan bersikap sombong. Cukup bagimu untuk mengakui bahwa Bei Chen tidak layak disebut sebagai ahli farmasi. Ekspresi semua orang di Beichen tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi muram, menatap ke-7 kotak di tanah. Suara Pang Guang bergema di telinganya, dengan perasaan agak menakutkan. Banyak orang secara alami takut pada ular. Bahkan ular biasa pun akan dihindari oleh mereka. Belum lagi ular-ular ini. Ular-ular berbisa ini dipilih secara khusus oleh Xiang Kaotang untuk mempersulit Beichen Pharmaceutical. Mereka punya banyak alasan untuk percaya bahwa semua yang dikatakan Pang Guang itu benar. Bersambung.